Tim kuasa hukum Roy Suryo CS mengungkap akan menghadirkan saksi ahli dalam pemeriksaan selanjutnya. Ahli tersebut dihadirkan untuk melengkapi proses penyidikan ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Pengacara Roy Suryo CS mengatakan, rencana hadirkan saksi ahli ini dilakukan setelah Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah ahli. Adapun ahli yang akan dihadirkan dari pihak terlapor ini diantaranya adalah ahli jurnalistik, ahli pidana, ahli linguistik, forensik, dan ahli ITE. Maka kami juga berencana akan menyampaikan ahli di tingkat penyidikan ya, bukan hanya ahli jurnalistik. Kami sudah persiapkan ahli pidana, ada 2 ahli pidana yang kami persiapkan. Kami juga siapkan ahli bahasa, bahkan bukan hanya ahli bahasa biasa, yakni ahli linguistik forensik. Ini adalah satu-satunya di Indonesia orang yang punya kepakaran linguistik forensik, tapi namanya nanti akan kami sepil setelah fix ya, yang jelas itu. Kemudian juga kami akan hadirkan ahli ITE, juga ahli-ahli yang lain yang relevan untuk mendudukkan masalah ini di tingkat penyidikan. Pemirsa, usai Noel tersangka, Presiden Prabowo langsung memecat Immanuel Ebenezer dari Wamenaker. Prabowo pun kini siapkan nama untuk menggantikan posisi Wamenaker yang kosong. Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan pengganti Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Nama sosok yang akan menggantikan Noel itu telah berada di kantong Presiden dan akan diumumkan pada waktunya. Sudah diurus semuanya tuh, ya? Oke. Penggantinya Pak, penggantinya Pak. Ada nanti, tenang aja. Sementara itu Immanuel Ebenezer memohon amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dikatakan Noel usai berderai air mata saat KPK mengumumkan statusnya sebagai tersangka pemerasan dan korupsi sertifikasi K3. Di sisi lain, KPK meminta Noel mengikuti proses hukum yang sedang berjalan daripada terburu-buru meminta amnesti. Bupati Pati Sudewo belakangan ini menjadi sorotan bermula dari kebijakan kontroversi kenaikan PBB 250%. Sudewo kini terseret korupsi, dugaan korupsi, pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250%. Warga Pati geram dan melakukan aksi demo akbar di sepanjang jalan pusat Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Rencana pemakzulan Sudewo dari kursi bupati bergulir. Pansus hak angket dibentuk. Sementara Sudewo yang sempat mempertahankan jabatannya akhirnya pasrah. Belum kelar hasil pansus hak angket di DPRD Pati, warga meminta tuntutan lebih. Ribuan masyarakat Pati mengirim surat ke KPK meminta Sudewo dieksekusi dalam dugaan kasus korupsi. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR. Mendapat desakan, KPK pun memeriksa Sudewo di Jakarta. Mangkir di pemanggilan pertama. Hari ini, Sudewo penuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali sita kendaraan dalam korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Penyidik masih menelusuri 3 mobil mewah milik ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer yang diduga disembunyikan usai terjaring OTT KPK. Satu unit mobil ini milik seorang pejabat di Kemnaker. Diduga mobil ini didapat dari hasil pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 yang tengah diusut KPK. Kini mobil ini sudah disita KPK dan sengaja dipajang di halaman gedung KPK. Sebelumnya Selasa siang, KPK juga sudah menggeledah rumah Immanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.
Dari rumah mantan Wamenaker itu, KPK juga menyita 1 unit mobil Alphard dan 4 buah ponsel yang diduga sengaja disembunyikan di plafon rumah Noel. Rencananya KPK akan segera membuka isi ponsel itu untuk menelusuri dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Kini penyidik tengah menelusuri jejak 3 mobil mewah milik Noel. 3 mobil itu meledak raib usai dirinya terkena OTT KPK. Untuk pencarian 3 kendaraan roda 4 yang kemarin kami sampaikan, sampai dengan hari ini masih terus dilakukan pencarian oleh penyidik, dan KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui keberadaan dari aset-aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini untuk kooperatif. Selama proses pengusutan dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, KPK sudah menyita 24 kendaraan, 7 unit kendaraan roda 2 dan 17 unit kendaraan roda 4. Kini Noel ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya. KPK mengatakan Noel mendapatkan airan dana sebesar 3 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi bongkar praktek judi online dengan perputaran uang mencapai 154 miliar rupiah. Polisi dan instansi terkait juga telah membekukan hampir 1.000 rekening. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri membongkar kasus judi online. Sejumlah barang bukti ditampilkan dalam kegiatan ini, termasuk tumpukan uang hasil sitaan judi online. Tumpukan uang dengan pecahan Rp100.000 ini terbagi dalam tumpukan per 100 juta dalam tiap plastik. Selain itu, ada juga barang bukti elektronik yang ditampilkan. Sebelumnya, Polri membekukan 576 rekening dan 235 rekening dengan nominal yang berbeda. Total dana yang dibekukan dan disita mencapai 154,3 miliar rupiah. Yang selanjutnya dilakukan pemblokiran terhadap 576 rekening senilai 63 miliar 711 juta 906.018 rupiah yang saat ini masih dalam tahap penyidikan, yaitu 3 berkas perkara. Penyidik juga telah menindaklanjuti penyitaan terhadap uang senilai 90 miliar 639 juta 551.037 rupiah dari 235 rekening yang saat ini berkas perkaranya telah dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejumlah 5 berkas perkara dan 1 berkas perkara di Pengadilan Jakarta Selatan. Kami